Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa syafa'ati wa sallallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillahi wa ni'mal anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhal sahabat wa tabi'in wal mu'minin wal muslimin wa jabil malaikatil muqarrabin khususan syaikhul fadhil sayyidina Muhammad bin Syekh Hadis wa suri wa fuwi wa sajjad wa khususan syaikhul ya ta'ala sakada wa bi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim wa bi ahlakihim min tawil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi akhlaqihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Nafqul qalbi wa ishraquhu min bahril hikam. Jadi teman-teman sekalian, malam hari ini temanya adalah nafqul qalbi wa ishraquhu min bahril hikam. Jadi manfaat hati, manfaatnya hati dan bersinarnya hati dari lautan hikmah, dari lautan ilmu yang bermanfaat, dari lautan majelis ilmu. Ya, maka memang begitu. Ketika kita sering di majelis ilmu, maka hati itu akan menjadi hati yang bersinar, hati yang bercahaya. Ya, karena lautan majelis ilmu itu masya Allah. Ya. Ya, kalau ke diskotik yo orang bersinar, kelam, kelam. Ya. Kecuali wali-wali Allah ya. 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 Mana fa'al qalba syai'un mithlu khalwatin yadkhulu biha midana fikratin. Ya. Jadi sesuatu ini tidak manfaat dengan hati, sesuatu tidak manfaati hati. Ya. Mithlu khalwatin dikasih contoh seperti halnya khalwat. Khalwat itu kontemplasi. Nah, kalau bahasa saya kontemplasi, menyendiri. Sekalipun kita menyendiri, jauh dari masyarakat, jauh dari teman, jauh dari internet, gitu. Menyendiri itu tidak memberi manfaat pada hati. Kenapa? Ya dulu biha midana fikrah. Kenapa? Karena dalam hatinya itu masuk pikiran-pikiran yang entah macam-macam. Ya. Niatnya khalwat, menyendiri, kontemplasi, ya, jauh dari desa, jauh dari hiruk pikuk keramaian kota. Nah, dulu ada itu memaknai orang khalwat begitu. Wah di dusun inilah pas pening. Jadi saya tak baumo. Nah, kalau saya baumo, baumo. Ya, tapi di baumo sekalipun sendirian, tapi pikirannya kemana-mana. Yo, sama. Jadi itu tidak bisa juga membuat hati bermanfaat, hati bersinar. Kenapa? Karena pada sajane. Maka saya senang sekali dengan doa yang sering dipanjatkan oleh waliullah Gusmik itu. Gusmik itu kata-katanya makjub benar ya. Jadi sungguh pun kita, ya kurang lebihnya sungguh pun kita berada pada keramaian, tapi hati, ya hati tetap ta'aluk kepada Allah. Nah, itu kita jadi jangan bersuudon ya. Kalau teman-teman kita lagi hadir di pesta dangdung gitu, oh jangan bersuudon, jangan hatinya itu bersolawat, hatinya berta'aluk pada Allah. Orang curiga itu Pak Nando. Jangan curiga. Jangan curiga. Loh, maka Gusmi kan luar biasa ya sejarahnya. Beliau itu memilih dakwah yang aneh, khariqul adat namanya. Berbeda dengan kiai-kiai lain ya. Beliau dakwahnya di diskotik, diskotik. Tapi betul hatinya bukan di hatinya tidak putus dengan Allah. Tapi kalau Pak Nanda mau coba-coba ya repot. Tapi boleh coba. Ya Allah. Ya. Jadi ini luar biasa.
ya, sesuatu tidak akan memberi manfaat pada hati, ya, sekalipun contohnya adalah kholwat, menyendiri, kontemplasi, putus dari handphone, putus dari koneksi apapun, ya. Tapi pada sejatinya adalah pada pikiran. Nah, pikiran ini yang macam-macam, ya. Maka saya itu kalau lupa itu nyari opoy, nggak paham-paham, sholat dulu nanti ketemu itu. Sholat nanti ketemu. Dalam sholat ingat, oh yo, Masya Allah sholatnya gini ya. Ya, jadi kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan muntaba'atun fi mir'ati. Loh, ini macam pertanyaan. Lalu bagaimana hati kita ini bisa bersinar? Kalau di dalam hati itu isinya stempel-stempel, cap-cap-cap, ya. Dalam cermin hati itu isinya stempel-stempel, isinya label-label yang nutupi cermin itu. Bagaimana kita akan bisa bercermin? Bagaimana cermin itu mantul gambar kita, sementara terhalang dengan stempel-stempel yang stiker-stiker yang ditempel di cermin, ya. Ya kita nggak bisa. Lah hati pun gitu. Bagaimana kita akan akan bergetar ketika asma-asma Allah disebutkan? Kalau hati kita itu isinya pikiran-pikiran yang tadi, pikiran omset, pikiran pekerjaan, pikiran anak mau sekolah belum bayar, ya Allah. Ya Allah. Tapi ini tetap ya harus kita jadikan target. Apa? Jangan sampai pikiran-pikiran itu mengganggu cermin hati kita. Ya. Kalau kita ke majelis ilmu seperti ini, itu udah pasti ibarat cermin yang kotor, kita lagi membersihkan. Maka akan terus terjadi, terus saja dikilapkan itu cerminnya. Ya. Tapi kalau orang yang tidak ke bahril ilmi, tidak ke majelis ilmi, nah terus kapan membersihkan cermin-cermin itu? Ya. Kalau pagi-pagi misalkan dalam suasana dingin kita mau bercermin, mulut kita ditiup aja ke cermin, itu langsung embun dan wajah kita nggak kelihatan di situ. Ya, mari kita bersihkan cermin hati kita. Ya. Dengan apa? Ya boleh kholwat, boleh. Ya, kholwat apa? Kholwat dari medan-medan pikiran-pikiran, ya. Dari hal-hal pemikiran-pemikiran. Ini yang memang pikiran itu kan tanpa batas. Pikiran itu bisa menembus ruang waktu. Ya. Ya, orangnya di sini, tapi bisa entah di mana-mana. Itu pikiran. Maka jangan pernah bermain-main dengan pikiran. Gunakanlah pikiran itu untuk hal yang yakin, mantap, madep, Insya Allah. Ya, Insya Allah beres. Ya. Maka di sini tuh ada ya membahas tentang apa? Tentang pikiran ini luar biasa. Al fikratu ya sayrul qalbi ila hadrati rabbi. Ya. Pikiran itu harusnya itu menjadi jalannya hati menuju hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Al fikratu sayrul qalbi ila hadrati rabbi. Harusnya pikiran kita ini sebagai kendaraan, sebagai jalan hadir bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Ya. Contoh misalkan saya kasih contoh Bang Nando pergi ke Gunung Rinci bawa emas 2 kilo. Sampai ke Gunung Rinci, di puncak itu digali, kemudian dimasukkan ke dalam lubang emas 2 kilo itu. Terus Pak Nando pulang ke Muara Bungo. Pak Nando kan di sini. Lihat nggak Pak Nando emas 2 kilonya taruh di mana? Nggak lihat kan matanya kan? Kenapa? Karena terbatas. Tapi pikirannya tahu nggak Pak Nando? Dalam ketinggian sekian kaki Gunung Kerinci, emas saya 2 kilo dengan kedalaman sekian meter. Tahu nggak Pak Nando? Siapa yang tahu? Pikiran Pak Nando apa matanya Pak Nando? Pikiran. Maka pikiran itu bisa menembus ruang dan waktu. Maka seyogianya pikiran itu harusnya menjadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu harusnya begitu ya, harusnya begitu.
Nah, wah ya ala kismeni, tapi pikiran ini terbagi menjadi dua ya. Fikratun tasdik wa iman. Pikiran tentang keyakinan dan keimanan. Ya. Maka kita harus meyakini. Kita harus yakin, kita harus hakul yakin ya. Ya, maka ini nanti insyaallah kita setelah ini ngaji ngaji fikih ya, ngaji kan ini akhlaknya sudah nih. Insyaallah kita akan ngaji aqidatul awam mungkin ya. Tauhid, kemudian nanti fikih lanjut dan seterusnya. Ya, jadi biar lebih mantap ya. Karena ngaji kan nggak berhenti terus, ini hampir hatam kayaknya. Hampir hatam. Mungkin setengah tahun lagi hatam ya. Insya Allah panjang umur ya. Panjang umur setengah tahun lagi mungkin hatam nih. Nah, jadi itu ya tentang pikiran itu harusnya diarahkan kepada jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dohir, pandangan dohir itu sempit, ya, sempit. Maka pikiran ini adalah maha dahsyat luar biasa, menembus ruang dan waktu. Nah, jadi ayo gunakan, kerahkan pikiran kita untuk apa? Untuk membenarkan keimanan. Ya, kita mengimani, kita yakin, ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong surat Al-Ikhlas ini dibaca ya. Dibaca saat di mana saja. Pada saat berkendara atau saat lagi leyeh-leyeh, lagi mau tidur, baca itu surat Al-Ikhlas ya. Baca surat Al-Ikhlas. Ya, insyaallah selamat dunianya, selamat akhiratnya. Ya. Jadi kaifa yusriku, balik lagi, kaifa yusriku qalbu suwarul aqwan muntaba'atun fi mir'ati. Ya bagaimana mungkin ya cahaya hati kita akan bersinar sementara isinya stempel, isinya stiker-stiker ya. Hatinya itu penuh dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Nah, jadi insyaallah ya. Nah, sekarang kalau pikiran kita ini masih hanya sebatas mampu yakin qul huwallahu ahad, Allah ya, Allah esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, Allah tidak ada yang menyamai dan sebagainya itu ya, dan seterusnya. Kalau kita nggak mampu membayangkan Allah, memikirkan Allah ya, ya jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Kenapa? Levelnya orang yang tidak paham tentang pikiran itu nanti akhirnya jadi tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Menyerupakan Allah, Allah itu punya tangan, jangan-jangan seperti manusia. Wah, bahaya. Maka kalau levelnya kita itu masih pikirannya masih kemana-mana, masih tadi banyak stempelnya, maka apa? Pikiran kita arahkan saja kepada as-sholat as-siyam. Ya. Arahkan saja pikiran kita bagaimana kita tetap terus bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa sunnah dan lain sebagainya. Ya, karena itu apa? Afdalu. Ya, ini utama daripada memikirkan tadi. Oh, hati-hati ya. Ada yang seringnya gitu tuh. Oh, ini yang menciptakan Allah. Wah, liar pikirannya. Ya tadi pikirannya. Kalau kita belum paham tentang itu, jangan memikirkan yang seperti itu. Karena nanti akan terjadi tasbih. Terjadi ya, itu ya. Jadi apa? Fatafakkur fi haqqi afdalu. Tapi bagi orang yang sudah paham betul, hatinya udah bersih, ilmunya paham, maka memikirkan Allah, ya memikirkan Allah itu utama. Tapi kalau levelnya orang awam kayak model-model kita ini, nggak usah mikirkan jauh-jauh. Udah pahami saja sifat wajib Allah. Ya misalkan Allah wujud, kita bako. Ini kan ujian-ujian waktu kecil, masih hafal nggak nih? Coba yuk bareng-bareng baca. Allah wujud, kita bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah qudrat irodan, mutiran beda-beda ayan sami'an basiron mutakaliman. Ini waktu kecil saya tuh kalau mau sholat sebelum imam qomat sebelum imam datang, puji-pujiannya ini ya, itu secara tidak langsung kita diajarin sifat wajib
Allah. Sudah sebatas itu saja. Oh, ini sifat wajib, ini sifat mustahil. Nanti dibahas selanjutnya. Tapi kalau orang-orang yang levelnya tadi udah bersih, udah itu tafakur Allah itu lebih utama. Level-level kita cukup jaga sholat, jaga puasa, jaga yang baik, jaga halal, jaga ini haram jangan. Insya Allah itu bisa sudah selamat ya. Kenapa? Faman kana aqluhu saliman. Nah ini kalau di sini ya. Faman kana aqluhu saliman tsabitan ya. Kalau akalnya selamat, sehat, pinter gitu ya. Oh ya boleh itu memikirkan Allah. Ya, bahaya kalau otak kita masih belum sampai, nanti malah jadi nyimpang ya. Malah jadi apa? Nyimpang ya. Jadi batas itu aja. Ya, jadi nanti Allah wujud gitu bakal dilantunkan lagi sama anak-anak ya. Ica-icanya itu ngajarin cucu, yang punya cucu kan. Kalau yang punya anak Bang Romi ayo nak kita berdendang ya. Allah wujud kita bako gitu ya. Terus dan sebagainya. Nah, jadi am kaifa yarhilu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Nah, terus bagaimana kamu akan bisa sampai berjalan menuju Allah sementara mukabbalun itu didorongke, dijerembabke, dijerumuske, sementara hatimu itu terjerumus dengan syahwat-syahwatmu. Pikirannya pengen dua. Terus gimana mau sampai kepada Allah kalau hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan ya syahwat. Ya, jadi ya standar kita ya, kalau kita sholatnya 5 waktu masih terjaga, berarti insya Allah syahwatnya masih bisa ditaklukkan ya. Tapi kalau sholat kita sudah tercecer ya, lama bahkan tidak dilakukan, itu artinya betapa kelamnya cermin kita itu, betapa gelapnya cermin kita. Maka harus cepat-cepat kembali taubat ya, mohon kepada Allah ya, kembali ke jalan yang terang, jalan hidayah. Maka teman-teman jangan segan-segan ya, ngajak teman-teman ikut ngaji, jangan segan-segan. Ayo ngaji. Gak mau ya gak apa-apa, nanti diajak lagi. Nanti bisa-bisa ngaji itu karena awalnya nggak enak sama kamu, ajakan kamu. Tapi akhir-akhir kan nanti enak. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Niatin sebagai apa? Ya hitung-hitung melu-melu, ngikut-ikut membersihkan cerminnya teman kita. Boleh kan kita ikut membersihkan cerminnya teman kan? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh ya. Ayo kita ajak teman-teman kita ya. Kemudian am kaifa yatmau ayyadkhula hadratullahi ta'ala wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Lalu bagaimana ya hatimu itu punya harapan masuk ke hadiran Allah, sementara hatinya itu tidak suci dari junub kelalaian. Jadi junub itu ada 2. Junub badan, yaitu hubungan suami istri, itu junub namanya. Maka wajib mandi kan? Itu badan. Nah, ada namanya junub batin, apa? Ya ini junub lalai. Dari kelalaian kita maksiat itu berarti kita junub itu. Dan bahasanya begitu. Kita berbuat salah, kita meninggalkan sholat, berarti kita sedang junub itu. Lalu bagaimana? Ya, kita akan punya harapan hadir di hadapan Allah kalau kita masih junub ya, repot ya. Jadi ayo ngaji, ini itulah cara membersihkan junub dari junub maksiat ya. Nah ngaji itu begitu ya. Jadi am kaifa yarju ayyab hama daqaiqul asrar wa huwa lam yatub min ghafawatihi. Lalu bagaimana ya hati itu akan punya harapan untuk paham atau mengerti, memahami rahasia-rahasia Allah, sementara ya hatinya itu belum taubat dari kekeliruan-kekeliruan, dari hal-hal yang keliru. Nah, terus bagaimana punya harapan? Ya, kalau tadi Pak Nando naruh emas ya di Kerinci, padahal bunga Kerinci jaraknya ada berapa kilo itu? 400 kilo ada ya.
Tapi dengan mata hatinya Pak Nando, dengan pikiran yang tadi tidak terbatas oleh waktu dan ruang, bisa nggak kelihatan nembus apa tidak? Kenapa? Karena paham betul, Pak Nando paham betul emas tadi taruh di mana. Nah, kalau Pak Nando nggak tahu yang naruh orang misalkan, atau istrinya nih, istri Pak Nando nggak cerita, istrinya juga nggak ngelihat, kira-kira istrinya tahu tidak? Ya gelap, nggak ngerti. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Ya kita harus ngerti, kita harus paham. Kita paham sifat-sifat Allah, kita paham hukum-hukum Allah, kita ngerti itu, maka nanti kita akan lurus lagi. Yang tadinya keliru jadi lurus. Yang tadinya bengkok jadi bisa lurus lagi. Inilah pentingnya apa? Bahril hikam. Pentingnya lautan hikmah, pentingnya lautan ilmu manfaat. Ya. Jadi ya Allah ya, wa huwa lam yatub min hafawatihi. Ya, kalau kita tidak mentaubati kekeliruan-kekeliruan kita, lalu gimana kita akan paham? Ya, gimana kita akan bisa sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Jadi pokok dasar kemaksiatan itu sumbernya adalah lalai dan syahwat. Lalai dan syahwat. Kalau syahwat yang terus kita geber, lalai meninggalkan hal-hal wajib, perintah-perintah wajib ditinggalkan, lalai dengan ya, maka itulah sumber petaka. Sumber petaka. Sama di dalam kehidupan juga begitu. Ya, kalau kita lalai terhadap nafkah misalkan sebagai seorang suami, lalai menafkahi istri dan anak, yo itu akan jadi petaka. Bisa jadi istrinya ya menuntut, oh nggak ada, ini udah lama 50 tahun nggak dikasih. Ya, oh jangan 50 tahun, 2 minggu aja ada Pak datang. Aduh, aku nggak kasih nafkah ini, gimana saya akan ada ya. Maka Masya Allah ya. Jadi ayo, nah, urusan gitu aja sudah nah ini loh, kita sudah berapa tahun usia kita hari ini ya. Berapa banyak kelalaian-kelalaian kita, berapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan kita ya. Maka stop. Dengan stop mentaubati, itu hebatnya Allah Ta'ala itu memberikan kepada hambanya itu apa? Ketika ditaubati beres, selesai, nol. Itu enaknya ya. Tobatlah terus kita tiap malam, tiap hari, tiap saat kita bertobat. Jangan nunggu tua Pak Nando ya, kalau mau tobat itu. Masih muda. Ojo, bluluk aja, tahu bluluk? Bluluk itu kelapa yang kecil itu. Apa namanya kalau Cici? Nanau. Nau ya. Apa? Kolang-kaling. Ya. Ayo, ini kelapa yang kecil. Kelapa yang belum. Apa namanya? Mumbang, Pak. Mumbang. Oh, orang sini mumbang namanya, orang Sumatera mumbang, Jambi mumbang ya. Jatuh. Artinya apa? Yang muda baru lahir kado yang jangan tunggu nanti ya. Jangan tunggu nanti kalau mau tobat nih. Coba Mas siapa yang masih muda nih ya. Jangan nunggu, aku masih muda ya. Masih muda ya. Masya Allah ya. Ini aslu maksiatin wa qablatin wa syahwatin. Nah, aridu anin nafsi ya, senang dengan nafsu ya, senang tapi dengan nafsu itu kita senang, kita bahagia. Itu asal dari segala bentuk maksiat, lalai ya. Kemudian wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridho anha. Ini kebalikannya. Nah, pokok dasar dari taat, ketaatan, yaqdzah, terjaga, sadar kalau kita ini hamba ya, maka apa? Kita akan menghamba kepada Allah. Tapi yang nggak sadar ya repot. Ya, kalau yang nggak sadar itu repot. Jadi ya, asal atau pokok dari segala ketaatan, dari kesadaran, dari penjagaan yang halal dijaga, terus kita jangan sampai makan yang haram. Ifah itu menjaga harga diri. Ya, harga diri seorang muslim itu apa ya? Tahu halal, tahu haram, tahu subhat.
ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Itu iffah. Ya, tahu. Nah, dan tidak ridho, tidak senang dengan maksiat, tidak senang dengan nafsu tadi. Ya, itulah kunci dasar ketaatan. Jadi kalau kita kepengen taat kok susah, aduh, kok susah sekali rasanya. Jangan-jangan dosa-dosa kita masih banyak yang belum ditaubati. Ya, pengen kok susah kali, pengen berbuat baik kok, waduh, bawaannya masih males, bawaannya kok masih aras-arasan itu. Oh, jangan-jangan ada dosa yang belum kita taubati. Maka tobati ya, taubati. Nah, la tarhalu min qaunin ila qaunin fatakunu ka himarir roha. Nah, jadi ya, janganlah kamu pergi ke satu tempat, yang satu ke tempat yang lain, fatakunu ka himarir roha, seperti hewan yang menggiling apa itu ya? Dulu zaman dulu belum ada gilingan. Kalau Mas Arifin kan giling kacang pakainya mesin itu. Kalau dulu itu pakainya hewan yang muter gitu. Dia jalan dari tempat ke satu ke tempat yang lain tapi nggak kemana-mana. Apa namanya itu? Ya kalau di sini bahasanya gini. Ya tadi yasiru walladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu. Dia berjalan ke satu tempat tapi kembali lagi ke tempat itu lagi, terus muter gitu. Kita kalau melakukan maksiat yang ini ke sini, maksiat lagi ke sini, balik lagi, lalai lagi, meninggalkan sholat lagi, tinggal lagi, itu seperti hewan himar yang digunakan untuk menggiling apalah, kacang apa ngiling apalah, tebu aja bisa juga. Nah, tahu kan, nggak kemana-mana dia. Tuh, nggak kemana-mana. Kita kalau berbuat maksiat, lagi-lagi ghaflah, kemarin kok ninggalin sholat, kenapa kok bisa ninggalin? Besoknya ninggalin lagi. Ya, kemarin salah lagi. Itu seperti himar tadi yang muter-muter itu, giling kacang atau gilingnya bola ya, terus begitu. Ya, walakinir hal minal aqwani ilal mukawwin, tetapi berjalanlah menuju dari hal-hal yang ada ya ke zat yang mewujudkan yang ada. Paham ya? Tapi berjalanlah kepada hal-hal yang ada menuju yang mewujudkan yang ada. Berarti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Kerja kita niatkan. Apa? Niatkan apa? Kerja mensyukuri zat yang memberikan rezeki. Oh, jangan semata-mata wah aku iso sugih kerja niki aku. Orang-orang Pak Landu, wah aku baru jadi manajer, aku bisa tuku ini. Gak ngono, ya itu berarti melupakan yang memberi rezeki. Ya, jadi mulanya lek kerja itu niati yang banyak. Kalau Mas Gun misalkan kerja masang keramik, ya niati banyak. Niat ben indah, ben wong seneng delok, ben orang seneng melihatnya, rapi, ya nanti pahalanya kan tambah banyak. Bukan semata-mata aku kerja, banget kerja tuh dibayar beres selesai, jangan. Niat yang banyak. Aku kerja mensyukuri nikmat Gusti Allah, badan sehat waras, bisa kerja atas pemberian Allah, dapat rezeki bisa untuk ibadah, memberi nafkah anak istri, bisa untuk sedekah, bisa untuk amat niat yang banyak biar dapat banyak. Itu kelebihan orang mukmin itu begitu, orang Islam itu begitu. Niat saja dapat pahala, apalagi dipraktekkan. Ya, atau niat misalkan kerjanya dilalah ikut proyek jalan aspal, bikin jalan aspal, ya niat bikin jalannya mulus, rapi, kokoh, kuat, ya, awet, kan gitu. Enggak dikorupsi. Itu korupsi podo karo ngalang-alangi ngasih apa? Duri ya. Ngasih duri jalan, padahal Rasul perintahnya apa? Disuruh ambil duri di jalan. Korupsi itu bagian dari itu. Jadi niatkan begitu, jangan dan ya, jadi niati banyak ya. Jadi walakinir hal minal aqwan ilal muqawwi. Tapi berjalanlah menuju yang ada ya, menuju yang ini ada. Ya, apa berjalanlah apa? Ya, apa? Menuju apa dari yang ada ke yang mengadakan. Ya.
Jadi semua ini kan Allah yang mewujudkan. Pekerjaan kita, ya jane lek Pak Nando ora kerja nih memang ditakdir Gusti Allah kaya raya. Ayo ora kerja tetap kaya. Ini kan masalahnya gak ngerti apa. Takdir iki apa kan gak ngerti. Beda dengan wali, makanya wali tenang. Wali kan gak udah tahu takdirnya. Ayo lah kita kan gak ngerti takdirnya, mulane kudu kerja. Ning kerjane diniati apa? Ini kerjaan sebab ada sebab karena ada yang mewujudkan Allah. Ya, gitu ya, paham ya? Nah, seperti ini wa inna ila rabbikal muntaha ya. Dan tujuan paling akhir kita adalah apa? Ila rabbika. Tuhan. Sesungguhnya tujuan hidup kita, tujuan kita yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan kita adalah tadi pekerjaan, kalau tujuan kita adalah duit, kalau tujuan akhir kita adalah dunia, keliru Pak. Tertipu daya kita, ya. Jadi tujuan akhir kita, cita-cita kita yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya. Maka kami selalu mengajak pada teman-teman pengurus pondok juga, saya ajak, ayo niatkan tajdid niat, selalu perbarui niat. Pondok kita jadikan sebagai wasilah belajar, wasilah memberi manfaat, wasilah ya, syiar dakwah, wasilah memberi kemanfaatan, ya, wasilah sebagai meneruskan dakwah Rasulullah, dakwah para sahabat, dakwah para tabi'in, dakwah para salafun sholihin, dakwah para guru-guru kita, ya, dakwah kita ini. Dan sehingga mudah-mudahan ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat ya, anak-anak kita, keluarga kita bisa meneruskan pondok ini. Amin. Ya, mohon doanya gitu, dan kita terus selalu mengajak itu. Ya, mudah-mudahan ya kita selalu dijaga oleh Allah. Ya, kita selalu taat kepada Allah. Ya, dijaga. Ayo kita sama-sama ya menuju ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kerjaan ono opo gawean semuanya itu ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tetap sebagai manusia terima kasih pada bos, tetap terima kasih. Nah, wong sing gak terima kasih, orang yang tidak terima kasih sama orang itu sama dengan tidak berterima kasih sama Allah. Makanya tetap sebagai manusia terima kasih, matur nuwun, makasih bos, ya walaupun setahun sekali Lebaran datang ke bosnya, ya, ya bawa apa ya, bawa gula teh gitu Pak Nando, bawa gula teh, bawa kopi, gitu. Ya tanda terima kasih kan bos, walaupun bos duitnya banyak, jangan mikir bos kan duitnya banyak, jangan mikir itu, tetap seneng, nah, niatnya nyenengin bos, bos seneng itu bos terima kasih gitu kan, Masya Allah ya. Ayo mudah-mudahan yang sesingkat ini, kalau tadi saya jelaskan yang di dalam ini ya panjang lama ya. Intinya kita makomnya awam ya, level kita awam, jangan terlalu panjang memikirkan zat Allah. Tapi pikirkan saja bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, yang syariat kita. Ya. Karena kalau kita hatinya belum selamat ya, bisa tasbih nanti, bisa menserupakan, bisa menganggap Allah itu begini, berarti itu wah bahaya. Itulah pinternya setan. Pinternya apa? Setan. Pinternya setan gitu. Setan itu nggak bisa nih masuk ke sini, nggak bisa. Majelis ilmu kayak gini setan nggak bisa masuk. Di masjid lagi zikir, setan nggak bisa masuk Pak. Tapi setan punya cara. Setelah masuk nggak bisa mental, masuk mental nggak bisa, masuk lagi nggak bisa. Ayo setan itu punya cara, diintainya. Jamaah itu diintai. Oh Mas Arifin sering ke pasar, oh Mas Romi ke pasar, gitu kan? Oh langsung jamaah yang di pasar itu sesama jamaah bilang, Mas Arifin lama nggak ikut pengajian? Ikut lah Mas. Oh malu tambah malu, ayo udah tambah lagi. Itu caranya begitu tuh. Caranya begitu setan itu. Ayo berhasil setan. Wah sih. Ditegur akhirnya tambah jauh, itu begitu. Caranya setan itu begitu. Berhasil. Kalau di sini nggak berani setan masuk.
Nggak berani. Oh, itu bilang lam akdir, saya nggak berdaya. Tapi ketika diintai, gimana ini? Oh, Nando nih kerja nih, oh ya pasti kerjaan. Ayo, santai-santai aja kerjanya Nando, katanya. Biar nanti ada alasan apa orang ngaji lembur. Ayo, setan itu begitu cara. Oh, kalau pakai ini setan nggak berani, nggak bisa. Caranya gitu Cik. Di sini lagi. Caranya gitu. Ini saya lagi menceritakan setan. Masya Allah ya. Ya, jadi nah yang selanjutnya Al-Anwar Matojal Qulub. Insyaallah minggu yang akan datang mudah-mudahan ya bagaimana hati itu apa cahaya-cahaya. Bagaimana nanti hati itu cahayanya seperti apa dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa istiqomah ya, belajar bareng, ngaji bareng, ngopi bareng. Ngobrol pintar jadi mulia. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.